Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, selamat sore teman-teman Domba Bagus. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Nah, kali ini kita jalan-jalan ke rekan farm ini teman-teman, karena banyak teman-teman yang tanya seputar perkembangan rekan farm, kok lama nggak muncul di YouTube. Nah, ini kita langsung jalan-jalan ke rekan farm ini teman-teman. Kebetulan pas lagi makan sore hari. Nanti kita juga tanya-tanya ada perubahan apa ini di kandang rekan farm ini teman-teman. Nah, ini kita sudah ketemu Mas Bima ini teman-teman. Selamat sore Mas Bima. Sore Mas Danang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik. Wah, lama sekali ya nggak jumpa kita. Wah, sudah bertahun lalu terakhir. Nah, ya kayaknya tahun lalu kayaknya ini teman-teman. Nah, ini mungkin ada teman-teman Domba Bagus yang baru tapi belum kenal Mas Bima ini. Mungkin perkenalan dulu nih Mas Bima. Oke. Perkenalkan, nama saya Aditya Bima dari rekan farm domba yang beralamatkan di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dengan nomor HP yang bisa dihubungi di 085 733 181 205. Nah, itu alamatnya rekan farm teman-teman. Mas Bima, ini kita mau mereview perkembangan di rekan farm, boleh ya? Boleh Mas. Ini ada apa yang berubah ini? Kan dulu juga ada kandang di belakang, ya. Tak lihat tadi masih kosong. Ya. Kenapa itu? Ya, pertama gini Mas, karena rekan farm waktu itu kan kita sempat untuk memfokuskan untuk kita bikin anakan-anakan seperti ini Mas. Oh, anakan-anakan kayak gini. Dengan kita bikin anakan, otomatis kita juga menyesuaikan dana ya kan. Nah, ya. Soalnya kan kalau di anakan minimal kan kita vakum penjualan di sekitar 9 sampai 10 bulan. 9 sampai 10 bulan. Nah, itu kan kita akhirnya bagaimana cara mengakali biaya untuk mengcover bahan pakan tersebut. Nah, kita akali dengan penjual setengah populasi dari kita. Kita jual. Setelah itu untuk pembiayaan pakan mereka Mas, kayak gitu. Soalnya saya pengennya tuh uang dari domba biar untuk domba, jadi nggak ngambil uang dari kita kayak gitu. Oh, Mas. jadi uang untuk dapur itu aman tetap ya? Tetap aman. Nah, oh berarti kalau ini untuk anak-anak kayak gini nunggu dulu selama 10 bulan ya Mas ya? Ya minimal. Nah, saya tak ganti ke sini Mas. 10 bulan. 10 bulan ya? Ya. Oh. Karena kan ada masa koloni, terus masa bunting, terus lepas sapi kayak gitu ya Mas. Oh, jadi masa kawin mungkin 5 sampai 6 bulan, terus nanti lepas sapi 3 bulan. Biasanya jual di 3 bulan Mas? Iya, 3 bulan Mas. Kalau sekarang populasi di rekan farm berapa ini saat ini? Oh, untuk yang indukan kemungkinan di sekitar 85-an, hampir 90-an kayak Mas. 85 indukan sampai 90-an ya? Ya. Kalau sama anak-anaknya? Ya, 100-an lebih lah. 100 lebih ya? Iya. Nah, ini kalau jenis tetap sama seperti dulu Mas Bima? Kita ada update terbaru Mas, dalam arti jenis kalau betina tetap pakai cross texel, ada yang komposit, ada yang merino, ada yang 2 ekor yang dulu. Itu kalau pejantan kita baturnya tetap, dorpernya tetap, cuman ada tambahan sufok Mas. Oh, nambah gitu. lagi pejantan sufok. Kalau sufoknya sudah ada yang melahirkan di sini Mas? Alhamdulillah sudah Mas Danang. Ini ada F1 dari rekan farm ini Mas. Contohnya. Oh, ini contohnya F1-nya kayak gini. Ya, ini lahir pada hari Minggu kemarin tanggal 2 berapa? 2 berapa ya? Minggu yang lalu, berarti masih seminggu. Masih seminggu ya. Seminggu sudah sebesar ini. Iya Mas, alhamdulillah. Bobot lahir di 5,2 kemarin. 5,2. Jantan apa betina ini? Betina. Oh, betina. Wah, nanti bisa cetak F2 lagi nih. Alhamdulillah bisa. Mantap sekali teman-teman ini loh. Ini betina, bobot lahirnya 5 kilo. Ini dengan betina apa Mas? Kalau yang ini dengan betina cross texel Mas. Ini indukannya Mas. Yang betina sini. Kayak gini. Ini yang cross texel. Ya. Kalau di sini ada betina yang komposit, ada contoh anaknya juga Mas? Ada Mas, contoh anak dari F1 suwak ya Mas. Ya. Betinanya komposit ini. Oh, yang ini. Ya. Bulunya agak lebih masih tebel kayak, ya. Masih tebel. Itu indukannya ini Mas. Yang kesini nih. Nah. Oh, ini indukannya ini. Ya, induknya ini. Loh, lah kalau yang itu induknya yang ini tadi ya? Iya, itu tadi. Oh, kayak gini teman-teman. Jadi juga beda juga di anaknya ternyata teman-teman. Kalau ibunya beda, ternyata anaknya aja beda. Nah, ini kalau kita mau Indian F1 ada nggak ini Mas? Kalau Indian F1-nya kita kebetulan sudah sold out Mas ya, karena di kandang kita betina masih kita simpan sendiri, yang pejantan alhamdulillah walaupun masih kecil-kecil nih, masih 1 bulanan, alhamdulillah sudah sold out. Sudah sold out Mas, alhamdulillah. Waduh,
Ini kalau bisa pesan, kita ada peternak pemula yang nggak mampu beli sufok karena harganya sufok juga di atas 60-an kayaknya ya Mas ya. Sekarang udah agak mahal. Kalau mau beli buntingannya juga ada kira-kira. Buntingan bisa Mas. Nanti kita buntingan itu kita ada jadwal USG di tanggal 21 Juli ini Mas. Oh, nanti saya ikut, harganya juga nanti aja biar penasaran teman-teman. Nanti kita USG yang pas tanggal 21 itu. Nah, nanti beserta review harganya teman-teman. Siap. Nah, ini kita ngomongin tadi seputar pakan. Nah, sampai rekan farm itu menghabiskan separuh dari populasinya untuk menghidupi domba-dombanya sampai bisa lahiran ya Mas. Iya Mas, benar. Nah, itu bisa diceritakan Mas seperti apa Mas gambarannya Mas? Jadi gini Mas, waktu itu kan kita populasi hampir 200-an. Nah, populasi 200-an itu kalau anggap kita per harinya untuk per ekor domba itu di 3.000 sekian, 3.500 sampai ya kalau mentok-mentok sampai 3.500 lah anggapannya Mas ya. Iya. Itu kan per bulan di 120-an lah. 120. 120. Nah, 120 itu kalau 10 bulan kan di sekitar 1 juta sekian. Untuk per ekor dombanya. Nah, kalau 12 juta malah ya. Kali 10 kali 10 bulan toh. 120 kali 1.200.000. 1.200.000. Ya. 1.200.000 per ekor. Nah, kalau 2 kali 200 kan juga lumayan, Mas. Kali 200 berapa itu, Mas? Oh, wah, kayak 200 juta. Ya, segitulah. 240 juta, ya, teman-teman. Gitu. Nah, pakannya 240 juta. Satu mobil expander, teman-teman. Satu mobil expander itu katut buat pakan ini nanti, teman-teman, kalau 200. Oh. Makanya kalau kita fully berhenti untuk apa namanya kita jualan, kan sekitar uang segitulah Mas. Jadi kalau kita pertahankan, menurut saya kurang efisien dalam segi keuangan. Maka dari itu kita potong setengah untuk biaya dia pakan. Tetapi ternyata takdir menentukan lain ya kan. Takdirnya piye gimana takdirnya? Nah, takdirnya keuangan itu ternyata Mas malah kena ini Mas. Wow, malah beli sufok lagi. Beli sufok lagi betina, alhamdulillah. Ada juga ini jantan lagi Mas. Ini betina ini Mas, tak kira jantan ini. Wih, ini betina Mas. Berarti nanti cetak full blood. Iya, cetak full blood. Ini juga sudah bunting? Sudah bunting. Alhamdulillah sudah harusnya 3 bulanan. 3 bulan ya, berarti sudah 2 bulan lagi mau lahir teman-teman. Nanti kita lihat anaknya apakah lebih bagus dari F1 yang tadi teman-teman. Nanti kita tunggu yang ini juga. Nah, kembali ke sini lagi. Berarti tergoda uangnya dibuat beli ini malah. Sama yang ini. Ini Mas. Berarti beli sepasang jantan betina. Iya, beli sepasang. Tapi beli sepasang itu nggak sengaja Mas, karena itu kebetulan. Dalam arti kalau yang ini tiba-tiba yang ownernya itu dia bilang, "Mas, nggak apa-apa, tak lepas di sampean satu," kayak gitu. Akhirnya ya udah kita beli. Nah, yang itu kebetulan Mas Ferry bilang, Mas Ferry Farm, dia bilang kalau di salah satu temennya ada betina jantannya meninggal, daripada di situ kan adanya cuma dorper yang jantan. Daripada cross sama dorper, mending saya bawa kayak gitu. Ya. Akhirnya alhamdulillah jodohnya kayak gitu. Jadi mau niatnya yang 100 ekor itu mau dibuat bikin untuk pakan ini teman-teman. Dan ternyata apa itu namanya? Katut buat beli sufok lagi ini teman-teman. Luar biasa ini teman-teman. Jadi sekarang ada sufoknya di sini 3 ekor sufok Mas. Jantannya 2, betinanya 1. Wih, luar biasa ini teman-teman. Ya ini nanti yang akan kita USG yang ini ya Mas ya. Ini sudah bunting semua Mas. Oh, yang ini malah sudah bunting. Ya, ini sudah bunting karena memang ini kan stoknya buat stok anakan. Oh, jadi ini diperanakan sendiri. Diperanakan sendiri. Jadi walaupun saya mau jual pun saya juga nggak tahu nih bapaknya yang siapa, ini udah nggak tahu. Oh, nggak tahu yang ini ya. Kalau yang mau di USG yang mana? Ini Mas nanti Mas. Yang ini akan USG tanggal 21 nanti Mas. Oh, nah ini teman-teman. Kita mulai ada yang bobot kecil, ada yang bobot besar. Soalnya kan lumayan juga sama sufok. Nah, kalau jenisnya cross texel semua ini? Alhamdulillah cross texel. Itu ada yang komposit Mas. Oh, ada yang komposit. Ada 2 ekor. Oh, yang komposit. Ini 2 ekor ini ya? Ya. Nah, ini 2 ekor ini teman-teman. Tapi untuk harga nanti di tanggal 21 aja teman-teman. Kita ke sini lagi nanti teman-teman. Luar biasa ini teman-teman. Nah, berarti dari 200 terus dijual 100 ekor. 100 ekor. Itu dijual dalam berupa buntingan juga atau gimana Mas? Waktu itu buntingan semua Mas. Buntingan semua. Jadi kita buat cover pakan dan sebagian buat beli ini. Terus alhamdulillah kurang ternyata dananya. Dananya kurang lagi. Akhirnya terpaksa waktu itu ya kita ada jual buntingan. Akhirnya kan itu yang sama dorper itu kan domba yang barusan masuk kan Mas gitu. Jadi kita jual buntingan, kita
untuk buaya pakan dan kita kembali lagi buat beli dere-dere. Dere-dere lagi ya, jadi dibelikan lagi yang untuk ini teman-teman. Ya, ini yang ini belum. Oh, ini sudah dikoloni sama dorper ini. Ya, sudah koloni sama dorper mas. Karena kalau menurut saya sama Suffolk terlalu kecil. Nah, yang ini sama dorper. Jadi ini juga di USG juga nanti ya, tanggal 21 USG mas. Oh, jadi di sini buntingannya di USG nih. Jaga ada pejantan dorper teman-teman. Jadi kalau butuh buntingan dorper juga ada. Kalau Suffolk di 2 koloni tadi teman-teman. Nah, ada. Luar biasa. Mantap sekali teman-teman. Nah, kayak gitu ini teman-teman. Wih. Banyak sekali nih udah kayak gini nih. Wih. Berarti Mas Bima kalau apa itu namanya? Peternak pemula itu berarti sebaiknya juga memperhatikan dana-dana untuk pakan ya. Ya, benar Mas. Soalnya kan gini, kalau kita cuma mengejar apa namanya? Grade atau kualitas yang bagus tanpa memikirkan nanti makannya seperti apa, dalam arti gini Mas. Kalau mungkin dalam jumlah sedikit oke lah kita semua dia ngarit oke. Nanti rumput lapangan kan, karena kan rumput lapangan nutrisinya lebih apa namanya kompleks lah. Daripada kita rumput gajah, rumput pakcong atau odot kan mungkin pasti lebih kompleks rumput lapangan. Nah kalau jumlahnya nanti mungkin wah beli 30 atau 40 ekor, kalau kita untuk ngerumput di apa namanya pematang di sawah kayak gitu. Itu kan butuh orang banyak Mas. Ya. Daripada seperti itu kan kita mending apa namanya kita bikinkan pakan sendiri itu seperti itu Mas. Jadi pakan pun nanti juga akan menyesuaikan dalam arti budgetnya seberapa, pakannya seperti apa kayak gitu Mas. Nah, berarti bener. Jadi biasanya peternak pemula kan, saya punya uang 100 juta, balikan domba semua. Nah setelah itu bingung setelah 2 bulan loh. Mas Danang ini gimana ini? Dombanya nggak ada uang buat beli pakan, akhirnya dijual indukannya. Itu terus orangnya mengeluh, kok ternyata ternak domba rugi. Susah. Nah yang dijual ternyata indukannya ini. Kalau dijual indukan biasanya kan pasti rugi ya Mas ya? Ya insya Allah nggak pasti rugi sih Mas, tapi insya Allah kebanyakan rugi. Kebanyakan rugi. Soalnya gini Mas, enaknya sekarang saat ini kan gini Mas, domba sekarang sudah di banyak tempat sudah memakai sistem timbangan Mas. Nah sistem timbangan tuh mau rugi nggak rugi tinggal kita seperti apa kasih makannya. Nah, contoh minimal kita anggap aja kita beli dengan harga 90.000 per kilo ya. Per kilo ya. Kita beli anggapnya di rata-rata bobot 30 kilo. Di harga uang 2.700.000-an lah sekitar segitu ya. Nah, nanti ternyata waktu itu kita melihara di 2 bulan sampai 3 bulan. Pasti kan otomatis kalau pakan kita oke, dia bobotnya pasti pesat kan Mas. Ya, naiknya ya. Kayak gitu. Jadi kan walaupun anggap aja kita ternyata kekurangan uang, insya Allah nggak rugi. Yang penting pakannya oke. Pakannya oke ya, yang penting ya. Nah, jadi itu teman-teman harus benar-benar disisihkan untuk pakan. Berarti pakan itu kira-kira berapa persen sih nggak menghabiskan uang dari misalkan kita punya 100 juta, nah kira-kira yang dibelikan domba sebaiknya berapa Mas Bima? Jadi gini, ya itu kembali lagi Mas ke dombanya apa dulu ya kan? Kalau dombanya cross texel aja lah. Ya, cross texel anggap aja di harga 3 jutaan lah nggak banyak 3 jutaan mungkin untuk 50 jutanya kita bikinkan apa namanya kita alokasikan 60 juta lah nggak banyak 60 juta dari 20 ekor 20 ekor kita asumsikan belikan domba yang 40 juta ini untuk spare pakan kayak gitu. Apalagi kalau mungkin sudah punya bank pakan sendiri atau ini kan lebih enteng lah Mas. Itu teman-teman jangan nanti beli domba 100 juta terus tiba-tiba makanya ambil kalungnya istrinya. Bisa bikin itu berantakan nanti teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah pakannya teman-teman. Nah ini pakannya kayaknya juga ada perubahan ini Mas, tak lihat-lihat ya. Gitu Mas, benar. Pakannya apa ini? Adaptasi kita tuh ke sana Mas. Jadi gini, kita dulu kan pakan memang kalau orang lihat, kalau orang bilang itu agak mamel atau agak basah. Nah ternyata setelah kita pelajari perkembangan kita sampai saat ini ternyata pakan kering yang fully kering kayak gini kan fully kering kan Mas. Ini sama pakan yang agak basah konsumsi pakannya tuh lebih sedikit seperti ini Mas. Ternyata dan alhamdulillah dombanya juga ya nggak terlalu kurus-kurus lah. Nah kayak gitu. Iya. Ternyata seperti itu waktu kita pelajari. Soalnya kan mungkin kalau bisa setiap hari ngerumput oke lah dikasih pakan basah. Cuman kan kalau di kami kurang memungkinkan kayak gitu. Dari situ pertama juga gini Mas, pakan kering tuh kalau kita fermentasi lebih memperbesar
proses keberhasilan dalam fermentasi. Karena kan kondisinya kan kadar airnya sedikit, Mas. Beda dengan kalau kita masih kondisi basah kayak gitu. Nah, itu tadi kan juga banyak, Mas, soal kayak di rekan farm ini kan kita berada di tengah pemukiman. Nah, andai kata kita tidak berhasil pakannya, kalau kita kasihkan ke domba, kasihan ke tetangga kita kayak gitu. Bau kasihnya ya. Pasti. Tapi kalau kering ini, alhamdulillah sudah berhasil. Aman, terus gitu ya. Jadi pembuatan pakannya juga sudah pasti berhasil gitu ya. Iya, benar, Mas. Kayak gitu. Terus tapi dari segi itu kesehatan domba berpengaruh nggak juga dengan yang dulu? Kalau ya pasti gini, Mas. Musuhnya peternak dari awal kan dulu tetap kembali lagi ke cacing, terus kembung kayak gitu kan, Mas. Ya. Nah, di kami ini alhamdulillah kalau cacing sebenarnya menghindarinya gampang, Mas. Dalam arti kita ngerumputnya agak siang, dan berarti jam 9. Minimal jam 9 karena kan kondisi cacing itu dia sudah turun, Mas. Biasanya kan dia bersarang di batang pohon, di batang pakcong lah kalau di kita ya. Itu. Biasanya kan dia bersarangnya di situ. Nanti kalau jam 9 ke atas dia kan otomatis kadar air di tanaman itu juga akan turun. Kayak gitu, Mas. Jadi akhirnya terhindar dari cacing. Setelah itu kembung. Nah, kalau pakan semakin kering, kadar airnya semakin sedikit, insya Allah terhindar dari kembung, Mas. Karena kembung kan kebanyakan dikarenakan perut itu dia mengolah air, bukan ini, bukan makanan kayak gitu. Jadi kalau dikeringkan juga apa itu namanya cacingnya mati balik, teman-teman. Kepanasan, teman-teman. Nah, bisa jadi mati, teman-teman. Dah, Mas Bima, tapi ini komposisinya berubah nggak? Komposisinya dari yang dulu? Ada perubahan, Mas. Ada perubahan. Sekarang karena kan beberapa bulan yang lalu pakan kan insya Allah mahal sekali ya. Insya Allah mahal sekali, teman-teman. Ya, bahan pakan itu kan lumayan mahal, Mas. Jadi kita akalin dengan beberapa bahan-bahan yang kita ubah tanpa mengurangi nilai gizi yang terlalu signifikan lah kayak gitu. Jadi mungkin di video lain atau bisa dijelaskan sekarang? Nanti di video lain kita bikin pakannya ya, tapi nggak disepil komposisinya sedikit, nanti diulang di video selanjutnya. Siap. Sekalian proses pembuatannya nanti ya. Siap. Nah, untuk pakan sendiri kita untuk penghematan, dalam arti penghematan biaya pakan tuh kita memakai 50% dari pakcong ini, Mas. 50% pakcong, terus ada yang 50% ini kita ada yang beli konsentrat jadi, terus yang 50% kita bikin sendiri. Dan bikin sendiri ini ada beberapa bahan, yaitu adalah kulit kopi, terus sorghum tetap, polar tetap, bekatul tetap, terus ada penambahan di ketela. Ketela sekarang. Setelah itu ada tetap DDGS, CGF, jagung, kopra, kayak gitu tetap, Mas. Ya, ini teman-teman, banyak sekali bahan, teman-teman. Teman-teman bingung pokok nanti bisa dicatat dewe, teman-teman ya. Nanti sambil dengerin ini sambil bawa pulpen, teman-teman. Nanti dicatat komposisinya. Tapi di next video akan kita bikinkan proses pembuatan pakannya itu seperti apa. Tapi nanti contoh sedikit aja nggak apa ya, Mas Bima ya. Siap. Nah, ini nanti kira-kira tanggal 21 kita ready. Maksudnya berapa ekor kira-kira perkiraan yang di USG? Kalau yang di USG mungkin sekitar 60-an ekor sih, Mas. 60 ekor ya? Jadi gitu. Kita 60 ekor nanti kosong itu kalau bunting semua terus payu kabeh kosong nih kandangnya sampean. Ya kita beli lagi, Mas. Nah, beli lagi itu, teman-teman. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi ini penting juga ilmu dari Mas Bima. Jangan terburu-buru kandangnya full dengan isi domba, tapi juga pikirkan pakannya gitu ya, Mas Bima ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, Mas Bima, saya terima kasih ya. Nanti di video selanjutnya kita bikin pembuatan pakan, bisa ya? Bisa. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau jalan-jalan ke rekan farm, silahkan. Nah, nanti bisa di Google Map, ketik aja rekan farm gitu ya, Mas ya? Domba, ya. Nah, rekan domba apa rekan farm? Rekan farm domba. Oh, rekan farm domba. Nah, itu nanti sudah muncul di sini, teman-teman. Atau WA ke nomor berapa, Mas Bima? Ada di nomor 085 733 181 205. Nah, itu nomornya Mas Bima sendiri, teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.